Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji pada sidang PKL kali ini, yang terhormat Ibu Ajeng selaku dosen pembimbing dan Bapak Haryo selaku pembimbing perusahaan. Sebelumnya perkenalan, nama saya Gilang Bisa Fiali dari kelas TL6D dengan nomor induk mahasiswa 190331140. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya dengan judul Pemeliharaan PABTR Gardu Pasang Dalam di PT PLN Persero UP3 Cempaka Putih. Selanjutnya pada bab 1 pendahuluan terdapat beberapa poin, yaitu latar belakang, PT PLN selalu berusaha dan meningkatkan keandalan pasokan listrik demi menurunkan angka gangguan dan mengurangi kebutuhan listrik pelanggan. Salah satu tujuan yaitu untuk mengetahui, mempelajari, serta melaksanakan pemilihan gardu distribusi khususnya PHBTR sesuai SOP dan instruksi kerja. 4 yaitu di PT PLN UP3 Cempaka Putih, waktunya yaitu 27 September 2021 sampai 20 Maret 2022, Senin sampai Minggu, dan waktunya itu setengah 8 sampai jam 12 malam, itu opsional. Selanjutnya di bab 2 yaitu ada dua bahasan, PHBTR dan sistem pemeliharaan sistem distribusi tenaga listrik. Definisi PHBTR. PHBTR merupakan komponen yang terdapat di dalam gardu distribusi yang dilengkapi dengan peralatan kontrol, peralatan ukur, peralatan pengaman, dan kendali yang saling berhubungan. Fungsi PHBTR ini yaitu menghubungkan antara arus dari sisi sekunder trafo menuju plat di PHBTR tersebut, lalu diteruskan ke kabel optik yaitu jaringan tegangan rendah dan disalurkan kemudian ke pelanggan. Desain dari PHBTR ini menurut konstruksinya itu ada dua, yaitu 2 jurusan dan 4 jurusan. Namun bisa dimodifikasi menjadi lebih banyak tergantung daya trafo dan kuat hantar arusnya. Bagian-bagian dari PHBTR ini yang pertama yaitu ada saklar switch untuk memutus dan menghubungkan arus dari sisi tegangan rendah trafo menuju rel PHBTR. Selanjutnya ada PHBTR yaitu menghubungkan saklar switch ke jurusan di PHBTR. Selanjutnya ada NH fuse berfungsi untuk sebagai pemutus yang bekerja melebur jika terdapat arus lebih yang melebihi batas maksimum. Selanjutnya ada panel-panel, indikator, dan lain-lain. Persyaratan khusus PHBTR. Persyaratan khusus PHBTR yaitu yang pertama, suhu udara sekitar tidak boleh melebihi 40 derajat dan rata-rata 24 jam tidak boleh melebihi 30 derajat Celcius. Tinggi tempat PHBTR tidak boleh dibangun di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Lalu penandaan PHBTR diperlukan plat untuk mengetahui teknisi yang masuk ke dalam gardu dan melihat isi-isi dari PHBTR tersebut. Selanjutnya ada sistem pemeliharaan distribusi. Definisinya yaitu pemeliharaan merupakan suatu kegiatan dari perencanaan ke evaluasi. Tujuannya itu untuk mencegah terjadi kerusakan peralatan secara tiba-tiba untuk mempertahankan kinerja dari aset PLN tersebut. Macam-macam pemeliharaan ada 3. Yang pertama, pemeliharaan rutin, pemeliharaan korektif, dan pemeliharaan darurat. Pemeliharaan rutin ini untuk mencegah terjadinya kerusakan yang ada pada aset PLN. Dan pemeliharaan korektif itu untuk memperbaiki apabila terjadi kerusakan. Dan pemeliharaan darurat itu dilakukan biasanya ketika terjadi gangguan. Selanjutnya di bab 3 yaitu hasil pelaksanaan PKL. Pelaksanaan pemeliharaan itu terbagi menjadi 5 tahap, yaitu merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, membuat hasil, dan membuat laporan. Pertama, merencanakan. Merencanakan itu ya pertama kali adanya perintah kerja yang dimunculkan oleh supervisor pemeliharaan kepada pengawas. Lalu pengawas menyiapkan single diagram untuk mengetahui gardu yang mana yang akan dipelihara. Selanjutnya ada mempersiapkan, yaitu mempersiapkan SOP, dokumen pendukung seperti JSA dan working permit. Selanjutnya menyiapkan alat pelindung diri dan peralatan kerja, dan pejabat mitra kerja dihubungi agar tidak terjadi miskomunikasi, dan pemeriksaan dokumen. Yaitu selanjutnya melaksanakan dimulai dari proses safety briefing, mengukur arus dan tegangan sebelum dipelihara, berkoordinasi dengan petugas pengatur tegangan menengah untuk memadamkan,
Laksanakan pemeliharaan. Setelah melaksanakan pemeliharaan, berkoordinasi kembali dengan petugas pengatur untuk menyalakan kembali gardu, lalu mengukur tegangan dan arus kembali setelah dipelihara, dan melakukan evaluasi serta doa bersama. Selanjutnya membandingkan itu dari sebelum dan sesudah pemeliharaan. Di sini tampak terlihat jelas plat dari PHBTR ini terlihat lebih bersih sesudah pemeliharaan karena pemeliharaan PHBTR ini hanya membersihkan kotoran yang terdapat pada PHBTR. Selanjutnya, membuat laporan. Ini merupakan contoh platform di UP3 Cempaka Putih, dan selanjutnya laporan tersebut akan dievaluasi oleh supervisor dan manajer untuk bahan pertimbangan nanti untuk pemeliharaan selanjutnya. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama ialah kegiatan PHBTR di Gardu K47 telah mengikuti standar operating procedure atau SOP yang berlaku. Kedua, melakukan inspeksi gardu secara berkala dan terjadwal sangat berguna untuk mengetahui kondisi komponen di dalam gardu terutama PHBTR agar menghindari terjadi kerusakan maupun gangguan. Yang ketiga yaitu pemeliharaan PHBTR tidak berpengaruh terhadap perubahan tegangan dan beban PHBTR. Hal ini terjadi karena dalam proses pemeliharaan hanya melakukan pemeriksaan terhadap komponen yang ada pada PHBTR untuk meningkatkan performa pada gardu K47. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.